Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah prasangka. Hari ini, beberapa orang yang melihat Yesus mengadakan mujizat mengusir setan berprasangka bahwa Yesus mengusirnya dengan kuasa Beelzebul. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa orang yang hidup tidak bersama dengan Allah adalah orang yang hanya berorientasi pada ego. Orang yang berorientasi pada ego akan melakukan segala cara untuk meluluskan niatnya walaupun menggunakan jalan yang salah. Tetapi ketika orang dekat dengan Tuhan, ia akan senantiasa mendengarkan Allah melalui suara hatinya untuk berjalan di jalan yang benar. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Dalam suatu komunitas apapun bentuknya, harus ada kesatuan hati. Kesatuan itu sangat penting dalam hidup bersama. Apakah itu harus seragam? Mesti ada perbedaan antara kesatuan dan keseragaman. Keseragaman itu berarti sama persis dipandang mata. Sedangkan kesatuan adalah kesamaan di dalam pola pikir dan kehendak, sehingga dikenal dengan ungkapan sehati sejiwa. Jika kita sehati sejiwa dengan kekuatan jahat, maka kejahatanlah yang akan dihasilkan. Juga sebaliknya, jika kita sehati sejiwa dengan kebaikan, maka kebaikanlah yang dihasilkan. Saudara yang terkasih, dengan ini Tuhan mengajak kita untuk membangun persaudaraan sejati yang menyatukan dan mengutuhkan. Kita tidak perlu menjadi pribadi pemecah belah yang mencari benteng di luar untuk menciptakan permusuhan yang menghancurkan. Relakah kita menjadi teman dalam selimut bagi semua saudara yang tinggal serumah dan yang bekerja sama dengan kita? Kalau kita mau, maka kerukunan, damai,
dan bahagia menjadi milik kita dalam persatuan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.